Kami dari kelompok 5, dalam video ini kami akan membahas tentang teori Imre Lakatos. Jadi, selamat menyaksikan! Oke, baik teman-teman. Di saat ini kami akan membahas tentang teori Imre Lakatos. Pemikiran Imre Lakatos. Ilmu berawal dari keingintahuan manusia atas fenomena yang ada di sekitarnya atau tentang dirinya sendiri. Pada awalnya, hasrat ingin mengetahui itu terhambat oleh berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Mitos berhasil tertanam di dalam pemikiran manusia karena memberikan dan memperoleh penjelasan yang masuk akal. Salah satu misi ilmunya adalah meruntuhkan berbagai mitos yang melalui penjelasan ilmiah dapat memuaskan kedahagaan keilmuan. Banyak teori dan metode berpikir yang sudah ditemukan oleh banyak pemikir dalam filsafat ilmu. Dari banyaknya kajian filsafat, masing-masing pemikiran saling berkomunikasi lewat kritik dan saran yang berfungsi untuk menyempurnakan kajian keilmuan. Masuk pada biografi Imre Lakatos. Imre Lakatos lahir di Hungaria pada tanggal 9 November 1920. Menyelesaikan studi di University of Debrecen pada bidang matematika, fisika, dan filsafat. Karirnya diawali dengan jabatan Menteri Pendidikan, namun pemikirannya dipandang menyebabkan kekacauan politik sehingga pada tahun 1950 dipenjara selama 3 tahun. Kemudian beliau menerjemah buku-buku matematika ke dalam bahasa Hungaria. Karena pada tahun 1956 terjadi revolusi, Imre Lakatos lari ke Wina yang akhirnya sampai ke London. Di London inilah kemudian Imre Lakatos melanjutkan studi di Cambridge University dan memperoleh gelar doktor. Setelah mempertahankan disertasinya, Proofs and Revolution, The Logic of Mathematical Discovery, karya yang membahas pendekatan terhadap beberapa metodologi matematika sebagai logika penelitian. Selanjutnya, konsep pemikiran Imre Lakatos. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa Imre Lakatos mengambil jalan tengah atas pemikiran Kuhn dan Popper. Lakatos ingin mengembangkan dan mengkritik atas kekurangan dari pemikiran Popper dan menghasilkan metode baru yang selanjutnya disebut program riset. Pemikiran Thomas Kuhn dalam Scientific Revolution nampaknya menimbulkan kegoncangan dalam filsafat ilmu. Ilmu yang dahulu dianggap pasti dengan metodenya, sekarang menjadi goyah dengan pemaparan Kuhn yang membawa kepada skeptisisme. Salah satunya adalah Imre Lakatos. Imre Lakatos adalah seorang filsuf Hungaria yang hidup pada tahun 1922 sampai 1974. Imre Lakatos lebih tertarik dengan menengahi antara perubahan paradigma Kuhn dan falsifikasi Popper. Pemikiran Lakatos berkaitan dengan struktur teori. Pemikiran ini berpendapat bahwa dalam sebuah teori terdapat sebuah inti teori yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Ini disebut dasar dari sebuah ilmu, dan ini tidak bisa difalsifikasi. Paradigmanya menggunakan istilah program penelitian atau program riset. Pemikiran Lakatos cukup rumit, sehingga lebih baik difokuskan untuk memahami bagaimana Lakatos memecahkan problema batas-batas. Menurut Lakatos, perbedaan antara sains dan pseudosains adalah sains, bahwa sains bisa menciptakan peramalan-peramalan terhadap fenomena baru. Pseudosains tidak menciptakan peramalan-peramalan baru dan karena itu gagal disebut sains. Sebuah sains mampu menciptakan peramalan-peramalan terhadap fakta-fakta, entah ditemukan atau tidak. Sesuai program penelitian disebut progresif, ketika dia membuat ramalan-ramalan mengejutkan yang dikonfirmasi, dan degeneratif ketika ramalannya tidak akurat atau hanya memoles teori agar sesuai dengan fakta. Dalam program riset,
ini terdapat aturan-aturan metodologis yang disebut heuristik, yaitu kerangka kerja konseptual sebagai konsekuensi dari bahasa. Heuristik adalah suatu keharusan untuk melakukan penemuan-penemuan lewat penalaran induktif dan percobaan-percobaan sekaligus menghadirkan kesalahan dalam memecahkan masalah. Lakatos cenderung melakukan tradisi positif Popper tentang falsifikasi. Menurutnya, falsifikasi terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama, falsifikasi dogmatik atau yang biasa disebut dengan naturalistik, dan kemudian falsifikasi metodologis. Model falsifikasi dogmatik mengakui adanya kemungkinan salah atau fallibility dan semua teori-teori sains tanpa suatu klasifikasi. Ciri penting falsifikasi dogmatik ini adalah pengakuan bahwa semua teori adalah praduga. Lakatos menjelaskan jika dalam perspektif falsifikasi dogmatis atau suatu teori dapat difalsifikasi dan terbukti salah, teori itu mungkin masih benar. Karena itu, ia mengajukan teori tentang program riset sebagai metodologi ilmiah. Sekian video pembahasan kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.